Oke. Ya, kita mulai pada di author pada zaman neoklasikal itu kita ada John Milton. Ya, it's a good writing, and in my personal point of view, it's pretty hard to understand. But anyhow, what we need to know in this class is that John Milton gitu ya. Kalau nanti John Milton itu siapa, tahu gitu ya kalau dia itu penulis di era neoklasikal, tepatnya di era restorasi. Kita juga punya John Locke dan Temple nih orang-orangnya, penulis-penulisnya ya. Samuel Pepys dan Afra Ben, bagus ya namanya Afra. Jean Baptiste, Jean Racine itu penulis yang apa sih? Kan tadi kan ingat ya, zamannya Restoration itu kan French punya pengaruh kuat terhadap England karena restore tadi King Charles itu kan dididik dan dibesarkan tuh di France. Jadi tulisan-tulisan dan penulis-penulis dari Prancis juga berpengaruh pada Restoration seperti Jean Baptiste. Selanjutnya, ya tadi itu composition. Composition itu apa? Jadi ingat, novel itu termnya belum ada sampai pada era setelah neoklasikal gitu ya. Jadi tulisan-tulisan mana sih? Oh, ngeheng loh. Jadi pada jalan sih. Jadi pada era ini, pada eranya neoclassical tuh, we have the term composition, yang maksudnya adalah tulisan komposisi yang mirip sekali dengan novel. It's just the term, Just this time, we don't have the term novel, and people at that time call it composition. Ini komputer saya nge-hang nih. Oh, tunggu dulu. Ya, tadi famous composition-nya ada dari Dryden, epilog sama prolognya Dryden gitu ya. So, jadi ada beberapa to conclude gitu ya. Yang terpenting yang perlu kalian ingat di eranya Restoration itu adalah awal terjadinya Restoration, pengaruh-pengaruh politik dan religious di awal Restoration itu, it's just the foundation. It's merely to give you the foundation of what Restoration is, and then in the literature, you have some author yang sangat terkenal pada saat itu adalah John Milton dan Dryden, ya, dan beberapa penulis Prancis yang berpengaruh karena as I said before, Charles II itu was growing up in France. Nah, pada era setelah Restoration, setelah Charles II, kita masuk pada Augustan Age, kayak gitu.
Oke, saya balik lagi sedikit. Kenapa French pada saat itu punya pengaruh yang sangat kuat di Prancis? Di Prancis pada eranya Charles, kenapa sampai Charles mampu kembali merestore kekuasaan gitu ya, menaklukkan Puritan atau Protestan tadi itu menjadi Catholic, karena di Prancis itu sendiri sedang berada pada masa kejayaan kerajaannya, empire-nya gitu ya, yaitu pada masa kepemimpinan Raja Louis ke-14. Louis ke-14 itu adalah raja Prancis yang paling terkenal. Kalau kalian ingat kisah Maria Antoinette yang kepalanya dipenggal, itu istrinya Louis. Jadi pada saat itu kepemimpinannya terjadi sebelum revolusi Prancis. Jadi pada saat itu kerajaan ya kerajaan di Prancis itu bersifat dictatorship gitu ya, dan kekuasaannya memang mutlak pada raja, dan raja betul-betul berkuasa, makanya dia mampu memberi pengaruh yang sangat besar tidak hanya di Perancis tapi juga sampai ke England dengan juga kekuasaannya terhadap agama tadi. Oke. Terus kalau tadi di Restoration kita punya Charles II, maka di Augustan kita punya raja King George the First. Dia mau dipanggil Augustan karena si King George ini kepengen dia tuh, when we talk about King George, he wanted people think of him as he was like Augustus Caesar. Tahu siapa Augustus Caesar? Raja Roma. Ya. Kaisar Roma. Kaisar Roma, ya, Augustus Caesar. Jadi dia mau seperti itu kayak gitu ya. Makanya dibilangnya Augustan period. Dan ingat lagi, neoclassical adalah going back to classical time. Nah, make sense kan sekarang kan? Ya, nah karya-karya sastra pada zaman Augustan inilah yang lebih banyak mengimitasi atau menghidupkan kembali, kalau kata mengimitasi itu terlalu vulgar, menghidupkan kembali karya-karya sastra yang berbau Roman and Greek. Oke. Nah, famous writer-nya kita punya Alexander Pope. Ya, dia menulis banyak sekali puisi, dan it's a hardcore one. Even when we were in English literature department dulu, waktu saya di English literature, like it's a hardcore one, you know, like the language itself. Not to mention the philosophical, okay? The language itself is hard, and then the content dari philosophical point of view-nya juga it's heavy loaded gitu ya. Kita punya Jonathan Swift. Nah, fokus si Jonathan Swift ini pada morality and social value, yang ada beberapa karyanya it's pretty light. Nanti kita bisa bahas biar kalian tahu apa sih salah satu contoh karya pada zaman neoklasikal itu. Nanti kita akan membahas Jonathan Swift. Kemudian kita punya François-Marie Aron de Voltaire. Itu tadi dari namanya kalian bisa tahu kalau dia ini dari Prancis. Famous composition-nya, nah ini dia, Gulliver's Travel by Jonathan Swift. Jadi kalau sekarang kita bilangnya Gulliver's Travel itu novel gitu ya, but again, as I said before, we call it composition during that time. Terus nanti setelah ini, setelah
pertemuan ini, I want you to watch Gulliver Travel. Saya nggak minta kalian baca, saya minta kalian nonton aja. It's the easiest way just to understand. Ceritanya kayak mana, kayak gitu ya. Terus tuh, dan ingat zamannya neoklasikal itu salah satunya kan rasional kan, dan logic, dan itu juga dimulainya sci-fi, science fiction kalau istilah zaman sekarang tuh pada saat di sini. Nah, Gulliver Travel ini salah satu refleksi dari exploration and it's kind of sci-fi gitu, dan juga fable segala macam kayak gitu tadi ya. Nanti nonton, bagus tuh. Ini sebenarnya banyak sekali diadopsi, salah satunya diadopsi untuk cerita anak. Karena di situ ada Lilliputian, nanti itu ada orang-orang kecil, ada orang-orang besar yang kan it's imagination, you know, yang which actually want to tell about the apa itu namanya, apa sih namanya tuh, multi race kita bilangnya ya, ras kalau di dunia itu it's not just you man white kayak gitu kan ya, tapi nggak direfleksikannya dengan warna kulit, tapi dengan ini orang-orang Lilliput, ini orang-orang raksasa, ini orang kayak gini gitu ya, seperti itu. Nanti itu spoiler alert. Nanti kalian di rumah cari di YouTube, banyak sekali, ada versi komiknya, ada versi apa sih namanya tuh, kartun, ada juga versi filmnya, banyak macam versinya, cari aja Gulliver Travel by Jonathan Swift. Kemudian ada, kita sekarang masuk pada Age of Johnson tahun 1750-1790 yang merupakan akhir dari neoklasikal dan masa di mana masuknya ke era romanticism. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas romanticism. Nah, ini nih udah mulai gejala-gejala romanticism itu udah mulai masuk gitu ya. Sebentar saya cek ulang di Age of Johnson ya. Ya, seperti Robert Burns dan William Blake itu juga kalau secara politik masuknya di era Johnson, tetapi siapa namanya tuh? Mereka juga merupakan masa-masa transisi masuk ke Romantic Age. And minggu depan kita akan membahas Romantic Age atau Romanticism, dan kalian persiapkan Romantic Age atau Romanticism, but please focus on some apa sih namanya, satu ya, it's good for you to prepare what is it, kapan mulainya, tapi juga let us focus on di sini ada pilihannya, ada William Wordsworth, Jane Austen, kemudian John Keats, ya itu. So I would rather choosing William Wordsworth, karena kita belum pernah ngebahas puisi ya. Kan kalau di eranya Renaissance itu yang terkenal adalah drama, dan kemarin kita ngebahasnya cuma cuplik-cuplik ya, Hamlet, Macbeth, apa kayak gitu kan. But the point is that we already talk a little bit about drama, dan di eranya neoklasikal kita akan fokus pada komposisi, aka novelnya Jonathan Swift. Kemudian untuk minggu depan kita akan fokus pada puisi-puisinya William Wordsworth. Salah satu
puisi favorit saya adalah My Heart Lifts Up When I Behold. It's a good one. I like it. Yeah, so we will talk about romantic age next week, focusing on William Wordsworth. Tapi sekarang kita selesaikan dulu The Age of Johnson. Ya. Nah, betul kan? This period marked the transition toward upcoming romanticism through the period is still largely neoclassical. Ini masa transisinya. Jadi udah mulai masuk romanticism, tapi masih ada neoklasikalnya. Dan during this time, tadi kita lihat tahun 1750 sampai 1790 itu banyak sekali sejarah dunia tercetak pada zaman ini, terutamanya in the political point of view itu terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Oke. Revolusi yang pertama kan revolusi Prancis dulu terjadinya. Tadi kalau kalian ingat saya nyebutkan Raja Louis ke-14 dengan istrinya Maria Antoinette, seorang putri dari Austria. Jadi kalau misalnya kalian ke Prancis tuh ada chateau itu apa sih namanya, istana Versailles namanya. Itu dibuat oleh Louis ke-13 dan awalnya cuma tempat singgah berburu aja sama si Louis 13. Kemudian oleh anaknya si Louis 14 itu dikembangkan menjadi istana yang luar biasa megahnya sampai hari ini juga one of the most grande ini istana yang ada di dunia gitu ya. So it is really huge and it's not just historically but also like architecturally and how you say it, like the artistic sensation is just amazing. Ya. Nah, yang mau saya tekankan adalah di eranya Johnson ini terjadinya revolusi Prancis kan. Nah, revolusi Prancis itu penanda utamanya adalah jatuhnya rejim Raja Louis dan Maria Antoinette-nya, kalau kalian ingat. Dan kemudian apa sih namanya? Iya, si Maria Antoinette itu dipenggal kan kepalanya akhirnya karena dictatorship-nya. So I think one day you really have to go to France untuk melihat betapa hebatnya Louis XIV dan Maria Antoinette dan bagaimana hidup mereka berakhir gitu ya. Tempat di penjara terakhir sebelum dia dipenggal menggunakan guillotine. Tahu guillotine kan? Untuk menggal kepala itu. Nah, dan juga pada saat itu juga terjadi revolusi Amerika. Jadi revolusi Amerika itu basically kan Amerika itu kan disebut New England karena dia adalah taklukannya Inggris. Nah, American Revolution adalah titik balik titik Amerika menyatakan kemerdekaannya kayak gitu dan human right kayak gitu karena ya itu adalah pelopor revolusi Amerika dan revolusi Prancis itu sebenarnya salah satu pelopor kemerdekaan, freedom, liberty, hak asasi manusia kayak gitu yang pelopor perjuangan gitu ya. So that's why waktu kalian SMP ya belajar American and French Revolution termasuk juga revolusi Inggris. Tapi revolusi Inggris itu lebih pada revolusi industri ya, yang masih berlanjut sekarang menjadi revolusi industri 4.0 itu lain cerita.
But when we talk about liberty and freedom, then we talk about American and French Revolution. Nah, jadi di sini juga di karya sastra tadi kan bilang ini zaman transisi ya. Seperti sebelumnya kan structure literature itu kan lebih ke formality kayak gitu kan ya. Kemudian berubah di romanticism itu lebih ke emotional, But remember, untuk kalian tahu kalau romanticism itu it's not like I love you, you love me, hahaha, falling in love. It's not that. Bukan yang kalau kita bilang romantiknya kayak gitu kan. It's not just that, It's not about falling in love only kayak gitu ya. So that's why you need to find out what actually romanticism is about next week. You have to prepare for that. Kita punya Samuel Johnson, penulisnya di sini. Kita punya Gibbon juga, The Decline and Fall of Roman Empire. Kemudian punya George Crabbe, Robert Burns. Jadi saya bilang Robert Burns itu ya itu transisi ya. Transisi. Cooper, Thomas Gray, kemudian kita punya Thomas Paine. Kalau nggak salah saya tuh di era ini juga ditulis ini. Frankenstein, kalau nggak salah tuh. Tulisan Frankenstein sama Robinson Crusoe, Defoe yang nulis. Famous compositionnya. Life of Poet, Elegy, Decline for Mania. Oke, sebentar. Jadi yang mau saya tegaskan tadi, karena kemarin persiapan neoklasikal kita kan it's pretty broad ya. Kalian menyebutkan di Itali, di mana gitu, arsiteknya atau apa. It's not wrong. It's good you read it as an extensive reading kind of learning. Then we got to focus to. Maka untuk tugas dari apa sih namanya nih, tugas dari neoclassical era ini, I want you to explore Jonathan Swift Gulliver Travel dan Defoe's Robinson Crusoe. Kemudian kalian bandingkan dua tulisan ini, kalian explore, kalian bikin esai 1 halaman saja menggunakan kalimat kalian sendiri, sepengertian kalian. Kalian membandingkan antara Defoe's Robinson Crusoe sama Gulliver Travel-nya Jonathan Swift. Nah, dalam esai 1 halaman ini nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ini merupakan tugas terstruktur yang pertama. Jadi kalian membandingkan 2 karya dari Defoe dan Swift, Gulliver Travel dan Robinson Crusoe tadi, karena dua-duanya ini tentang adventure juga, yang kaitannya tadi dengan apa sih namanya, the logic and rational kan. Nah, kalian bandingkan 2 tulisan ini dalam esai kalian. Isinya adalah membandingkan persamaan dan perbedaan.
antara Gulliver Travel sama Robinson Crusoe. Ya, persamaan utamanya adalah dua cerita ini berbicara tentang membahas tentang travel, exploration. Nah, perbedaan-perbedaannya salah satunya adalah dari characterization-nya. Nah, jadi you are free to explore. Kalian boleh, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah nonton dulu dua karya ini. Saya nggak minta membaca, saya minta menonton. Kemudian kalian boleh search di internet bagaimana itu analisisnya Robinson Crusoe, bagaimana itu analisisnya Gulliver Travel. Tapi dalam esai kalian yang 1 halaman, jangan lebih, jangan kurang, 1 halaman, you mention by your own sentence. Jadi 1 halaman itu terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama itu pembukaannya dulu. Paragraf kedua itu kesamaannya, yang paragraf ketiga perbedaannya. Paragraf bawahnya itu yang terakhir tuh give the conclusion. Gitu aja. Oke? Jangan lebih, jangan kurang 1 halaman. Spasi 1,5 times New Roman 2, margin minimal 1 inch. Ya, begitu. Ada pertanyaan untuk tugas terstruktur pertama kalian? Halo? Dikumpulkan via Google Classroom. Ya, via Google Classroom. Nanti saya kasih Google Classroom yang merging. Kemarin kan saya udah ngasih Google Classroom tapi per kelas ya. Di kelas C pagi belum, Mem? Google Classroom di apa lagi juga belum. Oh iya, yang Bu Seni belum ya? Belum, Mem. Oke. Nanti saya sama Bu Seni itu bahas kembali tentang yang kelas yang di Ampu Bu Seni ya. Kemudian ya itu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Itu untuk tugas terstruktur. Kalau tanya dikumpulkannya kapan, Mem? Dikumpulkannya deadline-nya minggu depan. Pada hari Senin. Jadi kalian punya waktu. But at the same time, kalian harus manage waktu kalian karena minggu depan kita akan membahas apa? Romanticism. Jadi kalian juga harus mempersiapkan romanticism dengan kali ini saya nggak minta kalian bikin pertanyaan dan jawabannya, tapi kalian harus postkan di komen di Facebook itu satu paragraf, not satu paragraf sih, just 3 to 5 sentence, makanya satu paragraf saya bilang gitu ya. The thing you have learned about romanticism. Fokusnya ada pada karyanya ya. Kita fokus langsung pada karyanya William Wordsworth. So jadi kalian boleh memilih karya-karyanya William Wordsworth yang kalian mau fokus untuk kalian persiapkan kayak gitu. Kemudian just the preparation. Jadi preparationnya kalau yang dulu kan saya minta kirimkan link ya. Kalau yang ini it's not only the link, karena kemarin tuh juga kalian ketika ngirim, kan saya kemarin minta link sama your word kan, tapi kalian kan Yes, Mem. Kalian tuh kebanyakan tuh ngopi. Maksud saya tuh kalian tuh mengungkapkannya dengan bahasa kalian biar apa? Biar saya bisa lihat udah paham belum sih kayak gitu. Maksudnya tuh persiapan itu kan bukan untuk saya ya. Persiapan itu kan untuk kalian.
Kalau kalian cuma mengcopy dari sumber lain ke komen di Facebook, kan saya nggak tahu yang kalian pahami kayak apa, kayak gitu loh. So my purpose is to help me to see how much you understand. Therefore, you have to help yourself to let me understand. Paham nggak maksud saya? Iya, Paham, jadi Mem. Iya, Mem. saya tuh nggak perlu kalimat yang fancy kalian copy paste dari Wikipedia itu loh, nggak, saya nggak perlu. Saya perlu melihat understanding kalian, itu yang sebenarnya kepengen saya lihat. Makanya akhirnya saya ubah menjadi bentuk pertanyaan, karena harapannya ketika kalian memberi pertanyaan kan, sumber-sumber kan nggak bikin pertanyaan kan. Tapi kalau kalian bisa membuat pertanyaannya, it's your understanding, right? Bikin pertanyaan itu kan ketika kalian mikir kan apa yang harus diketahui kan, so it's good. Tapi the problem is, kayaknya bukan masalah pertanyaannya sih. Kayaknya masalahnya kemarin tuh neoklasikal tuh emang terlalu broad gitu ya. So we kind of losing the track, not losing, but we have too much too broad focus kayak gitu. We are lacking of focus. Nah, untuk yang ini saya minta kalian menulis 3 sampai 5 kalimat tentang apa sih namanya yang kalian pelajari. So in this time, I want you to share me YouTube video. Enggak dari Britannica, enggak dari catatan tulisan-tulisan, tapi dari YouTube video tentang William Wordsworth dan apa sih namanya tuh, ya tentang William Wordsworth atau dan karyanya kayak gitu ya, atau karyanya yang ada hubungannya dengan romanticism. Tapi YouTube ya, dan kalian bikin 3 sampai 5 kalimat understanding kalian tentang video yang kalian nonton itu. Apakah kalian cukup menonton satu video? Tidak, tapi you can watch as many as you want the video, and you choose which one do you want to review gitu ya, untuk kita untuk kalian sebagai persiapan and to help me seeing your preparation. You know what I'm saying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya. Yes, ma'am. Jadi ada 2 ya yang harus kalian lakukan. Yang satunya tuh tugas terstruktur, yang satunya preparation buat romanticism. Oke. Ada pertanyaan? Kita punya 4 menit lagi nih. Mem, pertanyaan mengenai asik, Mem. Masih belum bisa akses kah? Iya, masih ada beberapa yang nggak bisa akses, Mem. Apa sih akses? Jadi absennya masih ketutup, Mem. Itu tuh saya menginput sampai hari ini tuh saya nggak pernah tutup. Itu masih buka. So all in all, makanya asik itu bukan acuan utama saya untuk memberi penilaian. You know, right? Saya suruh kalian ngisi G-form, saya suruh kalian bikin catatan pahala kalian, participation apa. So that's my sources. Asik itu adalah bagian dari administrasi kampus. So that they know I'm teaching, you know. Kayak gitu. Paham kan? So it is important for you to feel it, karena dari situlah kampus nanti menilai kinerja saya dan proses belajar kita. Makanya kalian tetap perlu isi. Oke? Tapi kalau misalnya untuk penilaian utama yaitu dari Google Form itu. Makanya isi Google Form itu dengan sebenar-benarnya. Jangan lewat kayak gitu. And then I trust you, karena seandainya pun kalian bohong, ya rugi bukan saya.
Kalian dapat nilai A dengan kalian dapat nilai E itu gaji saya nggak nambah, sama kayak gitu kan ya. So it's not my problem. You know what I'm saying? But if you really want to see yourself, so be honest, starting from yourself to yourself, right? It's not for others, just for you kayak gitu kan. Ya. Jadi gitu ya. Keep checking, asiknya. Ada juga yang bilang itu kalau misalnya nggak bisa, you should contact database. Tapi sekarang lagi working holiday, nanti kita lihat lagi perkembangan dari asiknya. But you got to, in any time you got to check it just to make sure the administrative things run smoothly. Ada lagi? Ma'am, Ya. Berhubung tadi juga ada membicarakan tentang Google Form, saya dan beberapa teman yang di kelas apa gitu tidak mengikuti Zoom Live yang minggu lalu, yang Senin lalu kan, ada yang ketinggalan notifikasi atau gimana gitu. Terus akhirnya kan untuk mengisi presensi di Google Form itu kan pilihannya kalau nggak nonton Google Live berarti nonton YouTube. Jadi dari kemarin tuh kami nunggu uploadan YouTube-nya tuh belum ada, Mem. Oh, belum kah saya upload yang Renaissance? Iya, Mem. Jadi kami kalau yang Google Form tuh belum presensi. Belum ada, Mem. Oke. Kalau gitu Iya, kan belum Mem. bisa ngisi kan? Nanti saya upload kan pasti Nah, kalau yang Google Form belum. saya share kan? Oke. Iya, Mem. So, thank you for reminding me. Nanti saya upload. Jadi kemarin Mbak lupa saya uploadnya itu. Tapi rasa saya udah saya upload ke ini deh. Ke YouTube, cuma saya belum share apa ya. So, let me double check. Saya cek ke YouTube, Mem, juga belum ada sih. Oh, belum kah? Oh, ya wes lah, berarti belum saya upload. Iya, Mem. Oke, I'll do after this. Ya. Oke. Thank you, Mem. Ada lagi? Nggak ada? Clear, Mem. Apa? Oh, clear. Oke, kita punya less than 1 minute. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh aja via komen di WA, di chat ya, di Facebook. So, I think that's all for today. Let's call it the day. Thank you for your attention and see you next week. Bye-bye. See you next week. See you, Mem.